Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Bumi Manusia, novel pertama dalam tetralogi Pulau Buru, adalah salah satu karya terpenting Pramoedya Anantatur. Pada tahun 1969, Pram dipenjara di Pulau Buru tanpa pernah diadili. Di sanalah ia menulis Bumi Manusia. Pada 1981, Kejaksaan Agung menarik novel itu dari peredaran dan menyatakannya sebagai bacaan terlarang dengan tuduhan propaganda komunisme. Saya pertama bersentuhan dengan novel itu bukan dalam edisi asli, tapi edisi fotokopian. Karena memang pada waktu itu kan sudah dilarang. Yaitu saat usia saya 17 tahun, kelas 2 SMA, saya mendapatkannya dari teman-teman mahasiswa di Jogja pada waktu itu. Banyak mahasiswa curi-curilah baca buku itu. Jadi saya pikir buku Bumi Manusia itu salah satu bukunya anak muda, artinya buku yang sempat merubah cara berpikir generasi muda saat itu, saya pikir, termasuk saya. Meskipun sebelumnya saya pernah ditangkap beberapa kali ya, tapi intinya ketika saya membaca buku Bumi Manusia, saya langsung merasakan bahwa saya ingin menjadi Mingke. Karena dia punya kegelisahan-kegelisahan yang sama dengan saya. Apa yang mengena di hati saya dari segi Bumi Manusia, hanya itu saja, sastranya. Dia buku cerita yang bagus. Saya tidak bisa sastra bagaimana, tapi maksudnya dia buku cerita yang bagus. Pram dia bercerita. Saya belajar dari Bumi Manusia, itu belajar menulis, artinya belajar bercerita. Bumi Manusia itu bagus, tapi tidak luar biasa. Sejarahnya hebat. Buku Pram yang bagus bagi saya ya mungkin bukan Pasar Malam. Itu perburuan itu zaman dulu. Bumi Manusia itu ya tebal, ada berapa jilid, tapi sebenarnya dari karya Pram bukan itu yang terbagus menurut saya. Dan itu kalau ditanyakan hubungan antara karya saya dengan saya nggak pernah jawab. Mereka itu anak-anak rohani yang punya sejarahnya sendiri-sendiri. Ada yang mati muda, ada yang mungkin bisa hidup seterusnya. Itu di luar kekuasaan saya. Bumi Manusia kerap dianggap sebagai bacaan sejarah alternatif tentang kebangkitan rasa kebangsaan di Hindia. Kau akan menjadi sahabat kami berdua. Karakter utama dalam Bumi Manusia adalah Mingke. Pram menciptakan tokoh Mingke karena terinspirasi oleh sosok Tirto Adi Suryo yang merupakan bapak pers nasional sekaligus pendiri Sarekat Islam. Kerumitan manusiawi di tengah-tengah perjuangan berat Mingke menjadi sumber keteguhan untuk berpihak kepada yang lemah, untuk menghapuskan batas antara yang merentah dan yang terperintah. Bagi saya memang saya suka pada semua hal itu asal-usulnya. Bukan kemudian menjadi aktivisnya, tapi asal-usul kenapa seorang memilih menjadi seorang aktivis pergerakan seperti Mingke. Saya kira Bumi Manusia adalah awal yang baik untuk mengenal kenapa orang mengambil tindakan-tindakan pilihan-pilihan tertentu menjadi aktivis pergerakan, mencetak koran seperti Mingke. Dan pada akhirnya pengenalannya pada pengetahuan dan kemudian dengan keheranannya, saya kira tergambar dengan pas di situ kebimbangannya bahwa tidak semua Eropa, tidak semua yang dari Barat itu buruk, sebagaimana juga tidak semua yang dari Barat itu baik. Manusia kita harus hadapkan kata-kata Tuhan tidak pernah berpihak pada yang kalah. Bukan pada siapapun, hanya pada manusia. Pak, kenapa saya melihat banget ke sosoknya Ontosoroh untuk diadaptasi, itu ada kekuatan karakter manusia di situ. Sebagai perempuan apalagi kita tahu posisi perempuan di masyarakat juga banyak sekali menghadapi tantangan. Nah, itu bisa bisa tercermin juga dengan apa yang diperjuangkan dan dialami oleh Nyai Ontosoroh dalam tetraloginya Pram.
Ontosoroh buat saya itu sebuah simbol proses manusia bergulat. Apa ya? Kan gini, manusia itu dalam menjalani hidupnya di masyarakat itu penuh dengan proses, penuh dengan situasi politik yang harus dihadapi. Nah, Ontosoroh itu menghadapi situasinya jatuh bangun dengan tegak gitu ya, karena hidup di masyarakat itu nggak mudah gitu. Aku tidak boleh dijual oleh siapapun. Secepatnya dia akan dibawa ke Amsterdam. Saya ingin menjadi Mingke terus terang aja. Tentu saja saya ingin menjadi Mingke. Tapi di lain pihak saya suka pada tokoh Panji Darman ya. Panji Darman seorang yang underrated hero menurut saya. Dia juga seorang yang baik, dia kemudian mengorbankan keindoannya, dia mengorbankan fasilitas untuk menjadi Indo, tapi dia dengan keberpihakannya kepada bangsa jajahan, bangsa Hindia di Nusantara, orang yang disebut orang Jawa, orang pribumi itu, yang menurut saya dia adalah jembatan. Dalam bumi manusia kita diajarkan untuk tidak hitam putih. Proses dia menimbang, berdialektika, mana yang baik dan buruk dari barat maupun yang baik dan buruk dari bangsanya sendiri, itu membuat dia berjuang di dua medan, menghadapi kolonialisme Belanda dan menghadapi feodalisme bangsa sendiri. Kolonialisme segala macam itu bukan apa yang dekat dengan kami. Anak bangsawan, lalu Pram beberapa kali, bangsa kita adalah bangsa dengan mental kuli. Wah, kami tidak seperti itu, saya pikir. Kami berjuang dan kami dikalahkan, dan akhirnya kami tidak bisa melawan lagi. Tapi kami tidak menjadi kuli, artinya ada Pram menggambarkan bahwa kita penjilat, wah itu mungkin kamu harus menjilat supaya kerajaanmu tetap jalan. Kerajaan kami dihancurkan karena kami melawan. Sastra Pram itu juga sudah menurut saya agak kadaluarsa ya. Dalam cara ekspresi, dalam pemilihan bahasa. Nah ini problemnya kan orang yang berbicara soal Pram dan sastra tidak mengikuti perkembangan. Meski pernah dilarang oleh pemerintah, kini tetralogi Buru sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa. Buku-buku ini bahkan dipelajari di sejumlah sekolah di luar negeri. Indonesia sendiri masih terus berusaha untuk mengenal Pram. Sedikit asing. Nah, kurikulum kita selama ini ditentukan di Jawa dan ditentukan di Jakarta, di Jawa, dan diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Nah, ada hal-hal tertentu yang tidak pas di sana. Begitu kami pelajari, kami tahu, kami bisa hafal. Tapi itu asing bagi kami. Apaan sih ini? Kemarin kami masih cerita sama teman-teman, Tepo Seliro, ya kan? Kita itu butuh bertahun-tahun, bahkan sampai lulus SD, sampai SMP itu kita terus mencari tahu apa maksud kata ini sebenarnya. Nah, kalau pun memang misalnya sastra, Pramudia sebagai sastra diwajibkan di sekolah, saya pikir itu baik, itu akan baik. Tapi kita juga harus pikirkan misalnya, itu akan sangat bagus karena dia perjuangannya di Jawa, dilakukan oleh orang-orang Jawa. Saya pikir itu akan bagus diterapkan di sini. Ada dibaca lah ya. Tapi kita harus pikirkan lagi dulu, misalnya kita ngomong tentang sastra, buku sastra apa yang harus dibaca anak-anak di NTT, apa yang harus dibaca anak-anak di tempat-tempat lain. Yang biasanya saya alami adalah bahwa generasi muda tidak membaca. Apalagi membaca sastra. Membaca tulisan apapun lebih dari 240 karakter enggak banyak. Kritik sastra tidak ada. Mati kritik sastra sekarang tidak ada. Jadi pembicaraan sastra tidak terjadi. Akhirnya mutu sastra juga tidak berkembang. Mutu pemikiran tidak berkembang. Ketiga, pendidikan sastra di sekolah itu buruk sekali. Yang disebutkan adalah pengarang, judul, tapi tidak pernah menikmati sastra. Jadi menjadi barang hafalan. Nah, keadaan ini sebetulnya tidak menggembirakan. Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Bocah terpelajar. Siswa HBS.
Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah. Proses mengadaptasi itu bukan pekerjaan gampang ya. Pengalaman saya mengadaptasi dari novel ke panggung itu kan medium yang juga sangat berbeda. Itu juga banyak yang kecewa, banyak yang suka. Jadi saya punya pengalaman pribadi bagaimana mengadaptasi itu ya. Kalau novel itu imajinasinya bisa liar, bisa berapa jam, berapa tahun, pokoknya bisa liar seluas samudra deh kamu mau berimajinasi. Tapi kalau mau dialihwahanakan kalau pengalaman saya ke panggung itu kita sudah ada frame. Saya pikir jahat sekali untuk memfilmkan buku itu. Itu buku yang bagus saya kira. Penulisannya bagus dan saya punya imajinasi sendiri. Saya sudah punya bayangan sendiri tentang siapa itu Mingke, siapa itu Nyai Ontosoro, dan film itu akan merusaknya. Aduh, saya selalu pesimistis dengan film terhadap novel. Sebab jarang sekali bagus. Teaternya umumnya jelek. Sorry aja harus katakan bahwa semua teater yang dipentaskan dengan manusia saya lihat jelek, tidak bagus. Lebih baik baca novel ya. Saya kira egoisme para pecandu sastra untuk mengatakan bahwa setiap karya sastra yang baik tidak difilmkan. Saya pernah membaca Love in the Time of Cholera dan menonton film Love in the Time of Cholera karya Gabriel Garcia Marquez. Selalu ada reduksi. Saya pernah membaca Gone with the Wind dan menonton filmnya, selalu ada reduksi, pengurangan-pengurangan dari sastranya. Saya pernah membaca Dr. Zhivago dan kemudian menonton film Dr. Zhivago, selalu ada pengurangan-pengurangan. Tapi kenapa dia harus tetap hadir dalam bentuk film? Agar pesannya itu tetap harus tersampaikan ke mata pemirsa, ke mata orang banyak. Ya, karena ide-ide mulia, ide-ide kemanusiaan itu tetap harus sampai. Memang jaraknya lumayan antara karya sastra kita menjadi sebuah film. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram.